Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Enovia. Gimana kabarnya hari ini? Aku doakan kalian semoga selalu sehat dan semangat ya. Teman-teman, aku mau tanya, pernah nggak sih kalian merasa iri ketika melihat orang lain di media sosial? Ada yang jalan-jalan ke luar negeri, ada yang beli mobil baru, ada yang karirnya terus naik. Sementara kita merasa hidup kita gini-gini aja, nggak ada perubahan besar. Aku pernah ada di fase itu. Rasanya dunia ini nggak adil. Aku bandingkan diriku dengan orang lain, dan akhirnya aku cuma merasa capek, kecewa, dan juga minder. Sampai suatu hari, aku menemukan satu kebiasaan sederhana yang pelan-pelan mengubah caraku melihat hidup. Kebiasaan itu adalah bersyukur. Dan di video ini aku ingin mengajak kalian untuk sama-sama belajar kenapa rasa syukur itu punya kekuatan besar untuk mengubah hidup kita. Yang pertama, bersyukur itu bikin hati kita lebih tenang. Teman-teman, sadar nggak kalau seringkali kita lebih fokus pada hal yang belum kita punya. Kita pengen punya rumah yang lebih bagus, penghasilan yang lebih tinggi, pasangan yang lebih perhatian. Tapi karena terlalu sibuk mengejar itu semua, kita lupa menghargai apa yang sebenarnya sudah ada. Padahal bisa bangun pagi dengan sehat itu sudah rezeki yang luar biasa. Bisa makan 3 kali sehari itu anugerah. Bisa punya orang yang peduli sama kita meski itu cuma 1 orang, itu adalah anugerah yang tak ternilai. Ada yang saat ini sedang berjuang di rumah sakit hanya untuk bernapas tanpa alat bantu. Sementara kita bisa bernapas gratis setiap hari, tapi jarang sekali merasa cukup. Nah, rasa syukur membantu kita melihat sisi terang dari hidup. Hati jadi lebih damai, pikiran lebih tenang, dan kita bisa menjalani hari tanpa beban berlebihan. Yang kedua, bersyukur mengubah cara pandang kita terhadap masalah. Masalah dalam hidup itu nggak bisa dihindari. Semua orang punya ujiannya masing-masing. Bedanya cuma di cara kita menyikapinya. Kalau kita jarang bersyukur, setiap masalah terasa berat banget. Kita merasa dunia ini kejam. Tapi kalau kita bersyukur, kita bisa melihat masalah sebagai proses pendewasaan. Contoh, ketika gagal dalam pekerjaan, kita bisa bilang, ya mungkin ini cara Tuhan melatih aku supaya lebih kuat. Aku gagal hari ini, tapi aku mendapat pengalaman yang membuatku lebih siap besok. Dengan rasa syukur, kita berhenti menyalahkan keadaan, belajar menerima, lalu melangkah dengan hati yang lebih ringan. Yang ketiga, bersyukur menarik hal-hal baik dalam hidup. Ini menarik banget teman-teman. Pernah dengar pepatah, apa yang kamu fokuskan, itu yang akan tumbuh. Kalau kita fokus sama kekurangan, kita menjadi orang yang mudah marah, sering mengeluh, dan akhirnya bikin orang lain gak nyaman di sekitar kita. Tapi, kalau kita lebih fokus pada rasa syukur, energi kita jadi positif. Kita lebih ramah, lebih ceria, lebih semangat, dan orang lain jadi betah dekat kita. Dari situ, kesempatan baru datang. Bisa jadi tawaran kerja, hubungan baik, bahkan rezeki yang gak disangka-sangka. Makanya, orang yang sering bersyukur bisa terlihat lebih bahagia meski hidupnya sederhana. Keempat, cerita nyata tentang kekuatan syukur. Aku mau share cerita tentang seorang teman. Dia hidup sederhana banget, jauh dari kata mewah. Tapi, setiap kali aku ketemu dia, wajahnya selalu ceria, selalu bisa bikin orang lain semangat. Suatu hari, aku bertanya, kok bisa sih kamu bahagia terus? Padahal masalahmu nggak sedikit. Dia jawab sederhana, aku setiap pagi menuliskan 3 hal yang aku syukuri. Sesederhana kadang bisa minum kopi hangat, atau bisa ngobrol sama teman. Dari hal kecil itu aku merasa hidupku penuh berkat. Itu bikin aku sadar, ternyata kebahagiaan bukan datang dari apa yang besar, tetapi kemampuan kita menghargai hal-hal kecil setiap hari. Kelima, tips praktis melatih rasa syukur. Sekarang mungkin ada yang bertanya, gimana caranya supaya aku bisa mulai bersyukur? Caranya gampang teman-teman. Pertama, biasakan setiap malam sebelum tidur, sebutkan 3 hal yang bisa kamu syukuri hari itu. Kedua, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu kemarin.
Ketiga, ucapkan terima kasih meski untuk hal-hal kecil. Terima kasih punya teman, terima kasih masih bisa tersenyum, terima kasih masih punya harapan untuk besok. Kalau kamu konsisten melakukan ini, pelan-pelan hidupmu akan terasa lebih indah, meskipun secara materi belum banyak berubah. Jadi teman-teman, kesimpulannya sederhana. Rasa syukur itu bukan cuma sikap hati, tetapi juga kunci kebahagiaan. Bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa mampu kita menghargai apa yang sudah ada. Mulai sekarang, yuk kita sama-sama coba tulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini dan lihat bagaimana hidupmu perlahan berubah. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus saling menguatkan lewat video motivasi berikutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat menjalani hidup dengan rasa syukur.